Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Hadis ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah dalam sahihnya, hadis nomor 6412 dalam kitab Riqaq, kitab kelembutan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, nikmatani maghbunun, dua kenikmatan yang menipu, yang membuat manusia lupa. Fihi ma kasiru minan nas, kebanyakan manusia. Satu, astihatu, kesehatan. Yang kedua, al-faragu, yaitu waktu luang. Kata Imam Al-Bukhari, hadis ini menjadi dalil bahwa dua perkara ini, sehat dan kesempatan waktu itu, sebenarnya berkaitan erat satu sama lain. Kenapa? Karena orang yang sehat itu akan terbuka waktu luangnya, kesempatannya. Tetapi orang yang sakit, maka dia akan tertutup peluang waktu untuk berbuat sesuatu. Makanya diutamakan, disebut dengan sihat dulu. Sehat dulu, baru kesempatan, peluang waktu itu akan datang. Tapi kalau kesehatan hilang, ada waktu juga tidak akan bisa bermanfaat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia tentang waktu yang dianugerahkan kepada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu, demi masa, atau demi al-asr. Kalimatnya digunakan dengan qasam. Qasam itu artinya sumpah. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, menandakan bahwa perkara ini penting, perkara ini harus diperhatikan. Dan yang digunakan sumpah di sini adalah al-asr, diartikan sebagai waktu atau masa. Di dalam bahasa Arab, waktu atau masa itu diterapkan dalam berbagai kalimat. Yang paling besar, paling banyak itu disebut dengan ad-dahr. Itu seperti di dalam surah Al-Insan, nama lainnya adalah ad-dahr. Ad-dahr itu waktu ketika alam semesta ini terbentuk sampai nanti alam semesta itu hancur dengan adanya kiamat. Itu disebutnya ad-dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah datang pada manusia waktu dari dahr yang begitu panjang dan lama itu, manusia belum pernah disebut karena belum ada. Dan yang kedua, manusia tidak lagi disebut karena sudah tidak ada. Jadi waktu ini akan terus berjalan walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi waktu ini terus akan berjalan sampai ketika hari kiamat itu terjadi. Nah, di bawah itu, di bawah ad-dahr baru ada al-asr. Al-asr itu kita artikan sebagai waktu, zaman, atau masa. Sehingga ini membatasi dan mengidopatkan. Contoh, kalau misalnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang, nah itu disebutnya masa. Kalau zaman Presiden sebelumnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu disebutnya masa. Karena waktu itu dia punya awal, kemudian ada akhirnya. Kita juga, manusia itu disebut sebagai al-asr, mempunyai masa mulai dan masa berakhir di dunia ini. Tiap manusia mempunyai asrnya masing-masing, mempunyai waktunya masing-masing, dimulai dari dia lahir sampai dia meninggal dunia, maka itulah al-asr, waktu bagi manusia.
Nah, di bawah al-asr ada yang disebut dengan waktun, yang sudah menjadi kalimat di dalam bahasa kita, wakota. Kalau wakota lebih sedikit, lebih sederhana karena menandakan suatu waktu yang diberikan untuk melaksanakan segala sesuatu atau suatu tugas. Ini contoh seperti penerapan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Ada awal waktu sampai ada akhir waktu. Kalau sudah akhir waktu, habis waktunya, maka manusia tidak sah lagi sholatnya. Waktu kita kerja ada waktunya. Ada yang disebut dengan masa bakti sampai purna bakti, pensiun. Nah, itu disebutnya waktu, bukan al-asr. Karena asr itu sampai meninggal dunia. Demikian pula waktu kerja itu ketika dari jam 8 misalnya sampai jam 4 itu disebutnya sebagai waktu. Adalah tenggang waktu, kesempatan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas ataupun suatu pekerjaan yang jadi tanggung jawab kita. Makanya disebut waktu. Nah, di bawah waktu itu harus diingat itu bukan awalnya. Karena awal itu sudah dimulai dan berjalan, tapi yang harus diperhatikan itu akhirnya, ajalnya. Makanya ajal itu artinya adalah waktu terakhir atau berakhirnya suatu kesempatan atau suatu waktu, maka itu disebut sebagai ajal. Dalam Al-Quran dikatakan walikulli ummatin ajalun. Bagi setiap umat termasuk manusia, masyarakat punya waktunya masing-masing. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktunya itu sudah datang, tidak bisa diakhirkan atau tidak bisa dimajukan barang sedikit pun atau barang sedetik pun. Waktu bagi manusia ajal disebut dengan masa kematiannya datang. Waktu bagi suatu masyarakat, suatu kaum ketika masyarakat atau kaum itu hangus di bumi rantahkan atau menghilang sama sekali. Itu semuanya mempunyai umat. Generasi kita yang usianya mungkin masih ada kelahiran 70, 60, 80 masih ada. Tapi generasi di bawahnya mungkin yang kelahiran 20 sudah tidak ada lagi. Kelahiran 1910 atau 1930 sudah tidak ada. Maka generasi itu umatnya ajalnya sudah habis. Nah, ibarat semakumullah, al-asr juga ini merujuk kepada waktu asar. Waktu asar itu dalam satu hari satu siang itu dimulai dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari itu, maka al-asr itu adalah waktu terakhir. Kalau kita bagi dari 12 jam itu dibagi 4, hanya sekitar 3 jam lagi menuju kepada tenggelamnya matahari. Kenapa diberikan pengertian atau diberikan peringatan dengan kalimat asar? Karena ternyata banyak orang yang sadar itu di penghujung usianya. Sudah mulai mengevaluasi dirinya, sadar tentang apa yang sebenarnya sudah terlewatkan, sadar mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan, sadar sesuatu yang abadi itu tidak terlalu diperhatikan. Maka ketika umur al-asr itu manusia mulai memperhatikan dan mulai sadar. Kalau rentang usia manusia 60 tahun dibagi 4 itu, maka dimulai dari usia 45 sampai ketika dia meninggal dunia, manusia sudah memasuki masa asarnya. Masa asarnya sudah mulai manusia menghadapi batas akhir dari kehidupannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faidza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanatan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Kalau sudah umur masuk 40, 45 baru dia sadar dan mengevaluasi diri, ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmatku dan aku ingin keturunanku menjadi keturunan yang soleh agar menjadi jariah bagiku. Nah, itu sudah 40 tahun. Kata para ulama, kalau orang sudah 40 tahun sudah stabil, geus babalik pikir cek orang Sunda mah, maka insya Allah dia sedang menjalani husnul khatimah dari hidupnya. Tapi kalau usia 40 tahun masih belum ada babalik pikir,
belum menemukan titik balik menghadap Tuhannya, maka waktu itu akan semakin dekat dan waktunya juga akan semakin berat untuk menerima hidayah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ada juga kalimat wal asri ini diartikan sebagai waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena ini adalah sholat yang paling harus diperhatikan. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu, terutama waktu sholat pertengahan. Kata para ulama banyak yang mengartikan sholat wusta itu adalah sholat pertengahan. Dalam hadis, siapa yang pada waktu sehari semalamnya itu sholat, tetapi terlewat sholat asarnya, maka seolah-olah dia harinya itu tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai manfaat. Dan mungkin banyak orang yang terlewatkan untuk melakukan sholat asar, dah kagok biasa nama asar. Kalau duhur untuk istirahat, ada jeda untuk istirahat kerja. Tapi kalau asar biasanya dalam sibuk-sibuknya dan sebagainya. Nah, rentang waktu asar inilah yang harus mulai dijadikan kesadaran bagi manusia. Kalau manusia kerjanya dari pagi, hari-hari nyelesai, ketika sudah asar, pekerjaannya itu belum selesai, maka dia sudah mulai kalang kabut. Waktu pulang sudah mau habis, harus dikumpulkan, harus deadline, sementara pekerjaan belum beres. Maka kata Allah, wal asri, perhatikan oleh kalian waktu asar. Lebih luas lagi, perhatikan umur kalian ketika sudah mendekati masa kerja. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma. Ikhwat iman rahimakumullah, kalau melihat dari asal kata bahasa Arab, al-asr itu dari kalimat asoro. Asoro artinya itu memeras, menekan sesuatu sehingga keluar isinya. Itu disebut sebagai asar. Kita artikan terjemah bebasnya memeras. Kenapa al-asar itu disebutkan sebagai memeras? Karena waktu di mana manusia memeras tenaga, memeras pikiran, memeras waktu untuk menghasilkan sesuatu. Ibarat kalau misalnya orang yang kerja, ada yang harian mungkin, atau yang berjualan, maka dia itu dari pagi sampai sore, maka ketika sorenya itu dia sedang memeras hasilnya, keur ngitung bati, keur ngitung buruh, atau keur nungguan di buruhan pada hari tersebut. Makanya disebut asar. Rata-rata kalau misalnya kita umur kita dari semenjak lahir, kemudian akhir baligh, dewasa, kemudian waktu asar, waktu 45 tahun ke sana, kira-kira apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita peras, hasil yang akan kita nikmati, baik itu di akhir usia kita atau justru nanti setelah kita meninggal dunia. Makanya al-asr itu adalah waktu ketika seseorang memanen hasilnya. Apa yang dipanen, apa yang ditanam, itulah yang akan dipanen. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, di sini dikatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalimat insan itu makrifah, dan makrifah itu yufidul am, artinya itu umum, semua manusia. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Kata Sayyid Qutb, walaupun ini disebutkan umum, semua manusia, tapi dikecualikan anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil dan orang gila itu, walaupun dia tidak beramal soleh dan tidak beriman, dia tetap tidak akan rugi. Dia tetap akan beruntung. Anak kecil itu, kalau misalnya dia belum akhir balik dan meninggal dunia, maka dia tetap masuk ke surga, menjadi pelayan-pelayan surga, walaupun lahir dari rahim orang kafir. Orang gila pun juga, kalau sampai meninggal dunia, walaupun sudah pernah akhir balik, maka tidak akan menjadi perhitungan dosa ataupun ada tuntutan untuk melakukan kewajiban.
Maka kata Sayyid Qutb, kalau dikecualikan orang gila dan anak kecil ini, nanti akan dilihat manusia berharap menjadi orang gila atau berharap tidak pernah menjadi dewasa, karena dia menyadari ternyata menjadi anak kecil dan orang gila lebih beruntung ketimbang menjadi orang yang berakil balik, yang sehat tetapi tidak mengisi hidupnya dengan amal-amal soleh. Nah, satu syaratnya itu ada pengecualian atau istisna, yaitu khos, artinya itu dikhususkan semuanya itu rugi kecuali khusus yang 4 ini yang dikecualikan mah yang tidak akan rugi. Rugi itu dalam bahasa Arab ada al-halak. Halak itu artinya hancur, an-nafsu atau berkurang, atau misalnya itu goyoribhin, tidak mempunyai lebih keuntungan. Nah, satu yang akan mengalami keuntungan tidak rugi itu satu yang beriman. Iman itu asal artinya as-sakinah, adanya ketenangan terhadap sesuatu, terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diidofatkan. Dan yang kedua tasdik, membenarkan. Orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan dan perintahkan akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan sesuatu. Ibarat percayanya kita kepada atasan kita karena dia pernah menggaji kita, maka walaupun hari ini belum gajian, tapi besok datang lagi. Besok datang lagi, bulan depan datang lagi. Kenapa? Karena bulan kemarin sudah dapat gaji, maka datang lagi. Karena ada kepercayaan dan juga ada ketenangan dari hasil percaya itu, sehingga kita bekerja. Kalau kepada manusia saja atasan kita setenang itu, serajin itu kita bekerja, kenapa pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki yang tidak terhenti kita tidak setenang dan seyakin itu? Bahkan kadang kita dimutasikan atau misalnya dipecat, seperti tidak akan makan, seperti anak tidak akan terbiayai. Padahal sumber rezeki itu yang paling pokok adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu adalah amal yang berkaitan dengan batin, motifnya. Sedangkan amilus sholihat adalah amal soleh yang bentuknya itu kelihatan. Jadi manusia itu satu, iman amal batinnya harus baik, amal zahirnya juga harus baik. Makanya orang yang beramal itu belum tentu diterima, karena belum tentu dia diketahui amal batinnya, niatnya itu bas atau tidak, karena Allah atau tidak, walaupun secara zahir amalnya seperti orang yang ikhlas. Makanya bagi manusia itu tidak bisa memvonis amalan dari orang lain, bahkan mungkin dirinya sendiri diterima atau tidak, karena Allah yang hanya mengetahui diterima tidak nanti ketika di hari hisaban, di mana Allah tublas sarair, akan menampakkan niat-niat hati dari amal-amal zahir yang sudah dilakukan. Nah, itulah yang kenapa manusia tidak bisa meyakini amalnya terima. Walaupun amalnya itu tidak diketahui diterima atau tidaknya, tapi manusia harus pada dasar, harus pada taraf dia yakin amalnya layak diterima. Seperti pekerjaan, ketika kita sudah kerjakan kan belum tentu itu diterima oleh atasan kita, tapi kita harus pada taraf kita yakin ini kerjaannya layak diterima, sehingga kita berani untuk melaporkan. Kalau kita sendiri tidak yakin kerjaannya layak diterima, bagaimana atasan mau menerima? Kalau kita tidak yakin dan tidak tahu amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus pada taraf yakin bahwa amal ini layak loh diterima, baik dari segi pengamalannya ataupun dari amal batinnya, yaitu niatnya. Nah, iman dan amal soleh saja apakah sudah selamat, tidak rugi? Ternyata masih tetap rugi. Kenapa? Yang kedua, karena harus dibarengi dengan watawasau bil haq, mewasiatkan, saling berwasiat dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya sesuatu yang solid, tidak berubah, tetap. Allah itu disebut sebagai ilah yang hak karena dia tidak berubah. Dia tetap, tidak mempunyai keturunan, tidak diperanakan, tidak berubah sama sekali. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang diakui oleh manusia. Makanya Allah hak. Nah,
berwasiat hak itu selalu mengingatkan kepada Allah. Ada juga hak yang diartikan itu adalah Al-Quran sebagai firman Allah yang tidak pernah berubah sampai kapanpun, karena memang benar. Ada juga hak itu yang dimaksud adalah kebaikan dan juga amal soleh. Manusia itu ilmu, harus saling mengingatkan dalam masalah ilmu. Karena kalau misalnya kita mengingatkan dalam masalah ilmu, kita akan terjaga dengan ilmu kita melakukan sesuatu yang salah. Cukup ilmu saja? Tidak, ternyata untuk melakukan ilmu juga perlu kesabaran. Tawasau bisobri, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Kenapa harus mewasiatkan dalam kesabaran? Karena benar seseorangan mah capek. Karena kalau kita jujur sendirian itu capek. Di kantor misalnya, yang bersih-bersihnya saya yang tidak buang sampahnya saya yang lain bebas, capek. Ada capeknya. Kemudian di rumah yang bersih-bersih satu orang yang lainnya tidak, capek. Makanya bentuk dari tawasau bil haqi wa bis sabri itu adalah kepedulian untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak capek memegang kebenaran itu. Ente capek benar sorangan, ente capek jujur sorangan, ente capek adil sorangan. Kenapa? Karena kalau kita sesorangan jujur adil, di waktu mah kita yang merasa seperti yang salah, karena lingkungan itu justru sebenarnya tidak jujur. Suatu waktu akan terjadi yang benar itu karena yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Makanya harus ada tawassul. Wasiat itu di dalam bahasa Arab dari kalimat al-ardu wasiyah, tanah yang wasiyah. Apa tanah yang wasiyah itu? Dia berkesinambungan, menumbuhkan tanaman, mengeluarkan buah, tidak berhenti-berhenti, itulah disebut wasiat. Makanya wasiat itu adalah tidak intinya saling memberitahu, mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh, menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka itu akan terjaga dan akan timbul keuntungan bagi diri kita sendiri. Kalau tidak seperti itu, maka nanti kalau ada yang misalnya ketangkap, ada yang tangkap tangan, atau misalnya ada azab, itu tidak akan pilih-pilih lagi, termasuk orang yang jujur itu sendiri akan terkena. Karena apa? Dia tidak mengajak lingkungannya untuk berbuat baik. Sama seperti orang yang membuang sampah ke sungai, memicu nama sorangan, gitunya. Yang lainnya tidak pernah membuang sampah, tapi akibat dia sendiri yang membuang sampah sendirian, kan ketika banjir tidak pilih-pilih air itu mana rumah orang yang suka buang sampah dan tidak semuanya kebagian. Makanya peduli adalah inti dari berwasiat kepada kesabaran dan berwasiat pada hak. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman yang tidak rugi dengan mengamalkan tadi, menjaga keimanan pada Allah, berusaha beramal soleh, saling mewasiatkan terhadap kebenaran dengan ilmu, juga berwasiat dalam kesabaran melakukan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.